Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Bluetooth device is ready to pair. Nah, sebelum kita belajar, kita isi dulu. Hari ini kita mengisi roda emosinya. Kita mulai dari Milky, terus setelah ini istirahat kembali. Tadi setelah jam istirahat, silakan isi kembali. Nah, Milky gitu. Yuk, sudah langsung isi kita isi. Ya. Sebelum kita belajar, ini ada pernah melihat video lah yang merubah lagu Halo Halo Bandung menjadi lagu Iya, nih Bapak perlihatkan lagi videonya. Pernah dengar seperti ini? Nah, sekarang lagi viral nih. Ada plagiat, Bang. Sudah pernah melihat? Nah, jadi lagu kita, lagu apa? Halo Halo Bandung diganti menjadi Halo Kuala Lumpur. Nah, bagaimana perasaan kalian saat lagu nasional kita malah dijiplak atau diplagiat oleh negara lain? Bagaimana, Putri? Marah. Marah. Milky, kalau lagunya negara kita dijiplak oleh negara lain, marah. Marah. Ya, terus Putra marah. Ya, marah. Jadi kadang-kadang ada kita di sosial media melihat lagu negara kita nasional malah dijiplak, diplagiat oleh negara lain. Nah, mereka tidak tahu sejarahnya tentang peristiwa Bandung. Nah, sekarang bagaimana kita menyanyi dulu? Ini ada lagunya yang seharusnya kita sama-sama lah. Ada yang sudah di sini. Ini masih lagunya. Nah, ini lagu yang sebenarnya buat kesempatan ini. Siapa yang mau nih? Oke, ini buat suka menyanyi nih. Bandung, ibu kota beriangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah berjumpa dengan kau sekarang di lautan Afrika, mari kembali. Nah, itu lagu yang lagu nasional kita yang namanya Halo Halo Bandung. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kita mempelajari peristiwa Bandung Lautan Api, hasil dari negara kita para pejuang dahulu mempertahankan negara Republik Indonesia. Jadi kita merdeka tanggal 17 Agustus. Nah, setelah itu masih berjuang. Nah, jadi Bapak harapkan nanti dalam pembelajaran kita nanti kalian bisa menjelaskan bagaimana peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, sebagai wujud kita, pejuang-pejuang kita mempertahankan negara Republik Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut, nih kita bakal bagi dulu kelompoknya berdasarkan kesiapan. Sudah
sesuai punya lah. Putri, Sapia sama Milky. Milky beda sebenarnya supaya nyaman nanti temannya berkelompok. Kita geser. Ini adalah kita. Nah sekarang Bapak bagikan lembar kerjanya. Yang lain bisa dibuka di halaman 96 dan 97 di kelompok 1. Putra, Gresa sama Gresa yang kelompok 1. Kedua ini. Nah, kedua. Buat yang ini. Nah, ya ayo. Nah, sama sih. Silakan buku yang lain yang untuk kelompoknya. Nah, yang lain buka buku halaman 96 dan 97 buku tematiknya sama seperti di lembar kerja kita. Nah, silakan dibaca dulu teksnya ya, teksnya dibaca dulu. Bandung Lautan Api juga ada di halaman 96 dan 97. Nah, tulis dulu nama kelompoknya, nama kelompok. Yuk Putri, tuliskan nama kelompok kita sudah ada nama-namanya, anggotanya tuh siapa dulu? Putri, Sapia, dan Milky. Nah, boleh ditulis namanya supaya sudah ada 3 ya. Nah, silakan dibaca, kawan yang lain bisa dilihat di buku tematiknya. Nah, tujuan kita hari ini adalah supaya kita bisa menjelaskan peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, dengan baik, bebas sambil dibaca. Nah, kemudian kita lihat di lembar kerjanya. Nah, silakan baca dulu, Melki sambil dibaca. Nah, dibaca dulu peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 19. Nah, misalnya ada di sini peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, apa itu? Ya, langsung bisa disampaikan di sini. Kecil-kecil aja nulisnya, supaya mau kerjaan kayak misalnya apa kemarin. Ada apa? Mau aja secara perlunya nulisnya pada saat kalau benar-benar nulisnya. Ya, kemudian mengapa terjadi, langsung jawabannya ke sini. Apa yang Bandung Lautan Api itu peristiwa apa? Nah, seperti yang ini, di mana kejadiannya. Bisa sambil dibuka teksnya, sambil dilihat. Nah, peristiwa Bandung Lautan Api tanggal berapa, sambil dicari. Nah, kita ke temannya. Nah, misalnya Milky yang bagian mana yang mau dijawab, bantu siapa misalnya penyangkati. Cari Milky yang ada tokohnya, ada di sini dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, sambil dicari. Nah, kalau pakai tanggal berapa peristiwa Bandung? Ada tanggalnya 23. Nah, saya situ sama pantauin temannya. Kapan Bandung Lautan Api? Nah, kelompok Putra dibantu temannya sebelumnya. Nih, sambil dibuka. Sambil teksnya ada loh. Ya. Itu kemarin. Nah, bisa bikin kalimat seperti yang kita peristiwa Anggawara kemarin. Membuat pertanyaannya. Ini jawab, ini Bandung Lautan Api di mana? Yang ini mungkin pertanyaan yang lebih relevan. Kalau ini kan kecil-kecil nih. Apa peristiwa Bandung Lautan Api? Kan sudah langsung kita jawab. Kalau yang ini bikin pertanyaan yang lebih efektif. Karena kan kalimat efektif harus kalimatnya yang jelas namun singkat. Nah, silakan berbagi misalnya kayak bagaimana cara mengerjakannya. Putra yang mana dulu? Pilih untuk supaya cepat nanti pekerjaannya. Dan ke temannya dulu. Nanti sudah berbagi mana yang misalnya Gresa hasil dari memahami diagram tentang peristiwa Bandung Lautan Api. Sudah.
Ada TikTok. Kelompok 2. Kami kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi. Kami dari kelompok 2 akan membawakan Hasil diskusi dia. hasil diskusi. Peristiwa Bandung Lautan peristiwa kebakaran masal yang terjadi di Bandung. Di desa Dayakolot. Ya, kepada kelompok 1 beri tanggapan atau memberi kepada kelompok 2 tadi. Hah? Cukup sudah. Putra kayak tadi jelas lah tadi peristiwa yang disampaikan. Sampaikan. Ayo, apa tadi yang disampaikan kawan tadi kira peristiwa yang terjadi Bandung Lautan Api tadi? Lengkap sudah. Adalah yang tadi jelas. Kurang nyaring. Nah, berikutnya ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Dan lanjut kita ke kelompok 1 lah. Silakan Putra baca. Kita saja. Yang ini dulu. Sampaikan tadi hasil dari kelompok 2. Yang mana ya? Sampaikan untuk kelompok 1. Sama. Boleh kelompok itu dulu boleh. Kasih yang kawan-kawan membaca jelasnya. Bagaimana mereka Sampaikan kan kelompok 1. ini kelompok 1 Ini menyampaikan hasil jawaban. Bagaimana mereka meninggalkan rumah mereka berjalan menuju ke pegunungan. terus apa itu? Apa yang terjadi pada tanggal 23 Maret 1945, peristiwa kebakaran besar di Bandung yang membakar 2.000 rumah penduduk Bandung. Mengapa mereka membakar rumah mereka? Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas militer. Siapa yang membakar gudang amunisi? Muhammad Toha dan Ramadan. Kapan peristiwa pembakaran Lautan Api? 23 Maret 1945. Di mana peristiwa kebakaran besar Bandung Selatan desa Dayakolot. Ya, sudah selesai. Bagaimana pendapat dari kelompok 2 hasil dari penyampaian kelompok 1? Data dari Laskar Pejuang, polisi dan TKI pada tentara sekutu yang berada di bawah komandonya. Sikap arogan dari salah satu pimpinan tentara sekutu tersebut menjadi salah satu faktor dalam kronologi Bandung Lautan Api. Kekuatan militer Belanda di Indonesia pada saat itu belum pulih, sehingga mereka memanfaatkan tentara Inggris untuk melawan para pejuang Indonesia. Karena tuntutan tersebut, maka banyak pertikaian yang terjadi antara tentara sekutu dan para pejuang RI. Salah satunya adalah pada 21 November 1945, ketika para pejuang menyerang tentara Inggris di Hotel Savoy Homan dan Hotel Triangle yang digunakan sebagai markas. Ultimatum sekutu pada 24 November 1945. Kolonel McDonald menyampaikan ultimatum pada tanggal 24 November 1945 kepada Gubernur Jawa Barat untuk mengosongkan Bandung Utara. Tuntutan ini adalah salah satu bagian dari kronologi Bandung Lautan Api. Ultimatum
4. Perundingan 25 November 1945. Pada 20 November 1945 dilakukan perundingan antara RI dengan Sekutu. Hasilnya yaitu membagi kota Bandung menjadi 2 wilayah dengan batas jalan kereta api. Wilayah utara menjadi wilayah kekuasaan Sekutu dan wilayah selatan adalah kekuasaan Indonesia. Sekutu meminta rakyat yang masih berada di bagian utara untuk pergi. Sekutu kembali mengulang ultimatumnya pada 23 Maret 1946 dan memerintahkan agar TRI atau Tentara Republik Indonesia meninggalkan kota Bandung bagian utara secepatnya. Tuntutan tersebut menginginkan bahwa selambat-lambatnya pukul 24 waktu Indonesia Barat, pasukan Indonesia sudah meninggalkan Bandung sejauh hingga 11 km dari pusat kota. Perdana Menteri Syahrir memberi instruksi untuk menuruti ultimatum tersebut demi keamanan rakyat dan mencegah pertumpahan darah kembali. Hal itu dilakukan karena pada saat itu kekuatan TRI sama sekali tidak seimbang dengan kekuatan Sekutu dan akan tetap kalah jika nekat melawan. Pada saat itu TRI hanya memiliki 100 pucuk senjata. Bahkan kebanyakan baru memakai bambu runcing dan jenis senjata tajam lainnya. Berbeda dengan Inggris yang memiliki 12.000 orang pasukan bersenjata lengkap dan modern, termasuk tentara bayaran Gurkha dan Nika. Maret 1946. Pukul 10 pagi hari itu, para pemimpin TRI mengadakan rapat di markas Divisi 3 TKR untuk menindaklanjuti perintah dari Perdana Menteri Syahrir. Salah satunya adalah Komandan Divisi 3 Kolonel Nasution dan para komandan lainnya, perwakilan tokoh masyarakat dan para pejuang Bandung. Setelah perundingan dan diskusi yang alot, disepakati bahwa TRI akan mundur bersama rakyat sambil melakukan operasi bumi hangus, sehingga Bandung tidak akan diserahkan dalam keadaan yang utuh. Kolonel Nasution kemudian mengumumkan melalui siaran RRI pada pukul 14 bahwa semua pegawai dan rakyat harus keluar dari kota sebelum pukul 24. Sejumlah titik pengungsian juga disiapkan. Pembakaran kota Bandung. Walaupun telah diumumkan di radio pikir panjang lagi, hingga akhir pertempuran Bandung Lautan Api. Nah, sudah videonya tadi ada peristiwa, ada 6 peristiwa ya sudah. Nah sekarang Bapak minta kalian berkelompok yang sesuai minat ya. Adik ada yang mau menggambar? Yang menggambar siapa? Menggambarnya nanti menggambar, betul? Menggambar ya. Yang video siapa mau bikin video nih? Ya, sedia sama Putri kan? Putri. Menggambar aja juga. Nah, bikin video. Grisa juga sama. Kenapa? Ya, ini Bapak sediakan sudah kertasnya. Nanti jelaskan nanti bagaimana peristiwa dari Bandung Lautan Api, bisa melewat gambar, juga bisa melewat merekam video. Nah, jadi kalian bisa memilih. Ya, yang pakai gambar ya Pak. Menjelaskan. Putra menjelaskan pakai gambar juga. Oke? Gambar ke kelompoknya dua kelompok. Bisa kan? Tadi os ini harus menggambarkan. Ini ada video. Kenapa? Merekam tadi peristiwanya ini kayak semalam. Yang kayak kita yang pertempuran di Ambawara kemarin. Sudah gambarnya sudah ada. Bersama nggak dua satu kelompok. Nah, Grisa kasih kelompok situ. Kelompok mana mau bikin video ya? Kayak semalam juga. Ya, sebelah sini. Ini sudah Bapak siapkan alatnya untuk rekam. Sebenarnya sambungan videonya, nanti kalau sudah videonya ada tiga pertempuran kemarin sudah. Pertempuran Surabaya sudah bikin videonya, pertempuran Ambawara sudah, satu lagi pertempuran apa lagi yang belum?
Ini sama-sama Reza juga. Putri pertama gambar, Putri yang menggambar ya. Nah silakan yang berkelompok menggambar. Ya bukan Putra langsung bergabung kan kelompok. Sambil memulai itu mewarnai, mengekas hasilnya pakai HP. Yang merekam video aja kan. Ada. Pak Sandi kan. Kasih dia. Aku ini mau gambar kamu warna ini nang gini Sidik jari. beda sidik jari Ya kan Bapak sidik jari. Nah, sudah bikin dulu bagaimana tadi peristiwa Bandung Lautan Api bisa direkam lagi. Nanti putar lagi videonya kami membuat nanti videonya ditulis dulu sebagai nanti bikin juga. Ada. Mana gambarnya kan bisa tuh dari video itu bisa terlihat gambarnya. Gambarnya bagaimana peristiwa Bandung Lautan Api terbakar kotanya. Nah, yang jelas kan gambarnya ini, gambarnya bisa yang ini kan jelas kelihatannya gambarnya. Bisa nggak gambarnya? Perkenalkan, nama saya Syafia dari SD N Paliwara 3 kelas 6. Saya akan menjelaskan tentang peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa pembakaran rumah warga Bandung pada tanggal 23 Maret 1945 dalam waktu 7 jam sekitar 200 penduduk membakar rumah mereka. Mereka meninggalkan rumah mereka menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nica Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Astaga. Putar videonya.